Bisa nih, coding. Oke, sip nanti Oke, Anda kirimin ya hasil sip. codingnya. Nah, jadi gaji bulanan itu terdiri dari gaji pokok bulanan, gaji pokok bulanan, terus Hmm. habis itu eh dia dipotong sama potongan kalau misal dia libur. Kan ini masuk tuh 7 hari seminggu, terus habis itu setiap bulan. Jadi pasti ada liburnya, ada dia 3 hari dalam sebulan atau gimana. Hmm. Terus ditambah sama insentif kerajinan. Nah, gaji pokok bulanan itu tiap orang beda-beda. Nah, jadi ada 3 orang SPG. Jadi kita bikin mengotomatisasi hanya untuk 3 orang sebenarnya. Wadaw. Nah, ada yang 1.050.000, ada yang 1.100.000. Nah, kita ambil 1 juta aja lah. Hmm. Gampang, juta. Terus potongan libur. Kalau potongan libur ini ada dia bergantung pada berapa kali dia liburnya. Berapa kali liburnya. Terus abis itu, nanti lupa nih angkanya berapa. Tapi anggap aja misalnya dia libur 2 hari, 1 harinya 50.000, Hmm. dia potongnya 10.000, 100.000. Sama insentif kerajinan. Insentif kerajinan tuh juga bervariasi. Karena ada 3 orang, yang satu itu 300.000, yang satu Hmm. 250.000, yang satu 200.000. Nah, insentif kerajinan ini, insentif kerajinan. Jadi eh, katakanlah yang dapatnya 300.000. Nah, jadi dia Itu berdasarkan apa tuh? 300.000, 200.000, 100.000. berdasarkan lama kerja kayaknya sih, karena udah langsung di define itu. Oh, Orang A berarti 300.000, oke. orang B. Jadi ini dikurang ini ditambah Tambah. ini. Nah, dapatlah segini Oke. nih, 1,2 juta misalnya ya. Nah, terus itu yang ini bulanan. Terus abis itu ada pekanan. Pekanan Hmm. ini ada uang makan. Uang makan ini 50.000 sehari. Dikali dengan hari Hmm. kerja ya. Hari masuk. Misalnya dia masuk 25 hari. Maka uang makan ini cukup straightforward lah. Nah, ini ya. Dan dapatlah segini. Kira-kira 1,2. Terus habis itu ada bonus pekanan. Nah, ini yang paling ribet nih. Jadi bonus pekanan itu adalah karena dia SPG, jadi dia akan dapat bonus dari laba untuk setiap barang yang dia jual. Nah, itu Hmm. barang yang dia jual. Nah, jadi ini yang paling bikin mereka apa ribet. Setiap hari ngabisin 1 jam sendiri untuk ini, untuk ngitung bonus pekanan ini nih. Hmm. Setiap Jadi hari. setiap hari itu. Walaupun satu orang itu menghitung untuk 3 orang. Jadi 1 jam itu hanya dilakukan oleh 1 orang 1 hari. Bukan setiap orang 1 jam. Nah, jadi yang mereka lakukan adalah, nah ini yang kirim ke ente tuh foto tuh. Jadi mereka akan menghitung eh, berapa sih laba yang mereka peroleh Ya dari Allah. setiap bond yang mereka hasilkan di hari tersebut. Kalau misalnya kita lihat di WhatsApp yang anda kirim tuh, Ya. itu dan jadi mereka akan ngelihat jurnal untuk ngelihat harga modal barang ini berapa, harga modal barang ini berapa. Terus habis itu nanti mereka akan ngelihat labanya berapa. Nah, kayak misalnya di bond yang paling atas tuh ada Hmm. sekian 43.000. Nah, terus habis itu labanya itu 10.000 karena modalnya 33.000. Nah, mereka tulis itu 10.000 di situ. Nah, ini adalah bond untuk yang transaksinya satu transaksi. Nah, bayangkan kalau misalnya ada bond yang panjang itu tuh, itu berapa transaksi. Hmm. Hmm. Dan itu Hmm. harus ditambah, dihitung semua. Jadi ini adalah laba penjualan pekanan. Nah, dapatnya dari mana laba penjualan pekanan ini? Ya mereka akan ngitung satu persatu berapa laba setiap barang yang mereka jual dengan cara melihat harga modal di jurnal. Harga modal di jurnal Bispak itu tuh. Nah, habis itu Hmm. nanti mereka taruh di situ, terus habis itu mereka jumlahin. Nah, laba penjualan pekanan, terus dikurang. Ini Hmm. pengurangan ini hanya dilakukan seminggu sekali. Rekap biaya transport pengiriman, biaya kirim bal-balan dan sebagainya. Jadi setiap hari kan mereka ngelayanin customer, itu kan ada yang customer di luar kota yang akan dikirim. Nah, Hmm. biaya kirim itu nanti akan menjadi pengurang laba penjualan pekanan ini nih. Oke. Tapi ini cuma dikurangin seminggu sekali. Seminggu sekali. Nah, nanti akan kita coba itu. Jadi sebenarnya kalau misal kita mau bikin rumus otomatisasi, aneh sih melihat kita nggak usah harus ngitung sampai semuanya keseluruhan jadi angka bersih yang mereka bisa dapatkan. Kita cukup Hmm. ngitung
porsi yang memang paling ribet aja. Supaya misalnya kita hanya ngitung bagian ini nih misalnya. Atau bagian kalau misalnya kita tahu hari masuk mereka bagian ini dan ini. Tapi untuk rekap biaya kirim karena kita nggak ada datanya tuh, itu datanya kan hanya ditatat di buku yang nanti akan mereka masukin ke dalam laporan biaya ya, biaya di cabang Matraman itu. Ya. Nggak tahu apakah kita bisa langsung dapat itu atau enggak. Terus habis itu dikali persentase ini 97%, dikali lagi 8%. Nah, ini belum dapat di filosofinya dari mana. Cuma ketika nanya ke pegawainya 97% sama 8% dari mana, kita juga nggak tahu. Karena harus confirm. Dan dikurangi 20.000. Anda juga nggak tahu filosofi apa dikurangi 20.000 ini kayak gimana. Nah, jadi misalnya gambar ya laba penjualan pekan itu misalnya katakanlah 2 juta. Terus habis itu biaya kirim ini misalnya harian. Jadi kalau misalnya bonus pekanan itu nanti akan ditambah nih. Kita bisa bikin kumulasi 1 pekan nggak ya? Kalau kita bikin 1 pekan aja laba penjualan pekanan, kayaknya bisa tuh. Kalau 1 pekan tuh 2 juta, rekap biaya kirim misalnya 200.000. Nanti rumusnya itu adalah ini dikurang ini dulu, terus dikali 97%, dikali 8%, dikurang 20.000. Dikurang angka ajaib itu ya. Nah tuh segini. Itu kayaknya feng shui-nya Bu Indri tuh. Nah ini bonus pekanan. Terus itu ada lagi bonus bulanan. Bonus bulanan itu adalah buat yang ranking 1 laba tertinggi, ranking 1 dia dapat 250.000, ranking 2 dia dapat 175.000, ranking 3 dia dapat 125.000. Nah, tergantung di ranking berapa, misalnya di ranking 1 dapat 250.000. Oke. Di sini. Ya udah akhirnya nanti gaji dia dia dibayar per pekan sih. Setiap bulan dia akan dapat 1,2. Terus setiap pekan nanti dia dapat ini ditambah udah sih ini bulanan, ini bonus bulanan ya 250. Jadi bulanan itu dia dapat ini sama ini, sepekanan dia dapat ini sama ini, itu sih. Itu pekanan itu maksudnya dia dibayarnya setiap pekan gitu? Setiap pekan dibayar setiap pekan. Nah, yang paling ribet itu dan paling kemungkinan besar ada human error ada bagian ini, menghitung laba penjualan pekanan. Dan ini sebenarnya kalau kita otomatisasi, kita cukup untuk mengambil transaksi apa berdasarkan pada, jadi kalau misalnya ente lihat di nota yang Anda kirim itu kan ada tulisannya tuh RUS tuh, di dalam bondnya tuh. RUS. Itu namanya RUS. Ada kodenya tuh, kode SPG-nya dia. Jadi di bawah kode barang ada RUS, di atas total ada RUS. Oh nah, iya. Jadi nanti kita mengelompokkan berdasarkan pada nama dari kode Demoka itu, penjualan di tiap pekan atau tiap hari. Kemudian nanti kita akan ambil modal barang tersebut dari harga jual gudang ke cabang. Terus kita dapat nanti laba pekanan per setiap orang tersebut. Nah, ketika udah dapat laba per setiap orang tersebut, nanti kita bisa pilih basisnya harian atau basisnya pekanan atau basisnya bulanan. Nanti tinggal algoritma menghitung. Ya udah sisanya nanti mereka bisa hitung sendiri kayaknya. Kan gampang kalau mereka bisa hitung sendiri dapat angka itu, tinggal dikurang biaya kirim, dikali 97%, dikali 8%, dikurang 20.000. Kalau untuk yang bulanan ini kayaknya nggak usah kita otomasi. Ini kan cukup straightforward ya. Oke. Tapi kalau misalnya kita bisa otomasi juga bagus sih. Cuman hari masuk ini nih yang mungkin kalkulator aja sih Kak Jay. Jadi kita kayak bikinin kalkulator gitu. Cuma tapi mungkin fase pertamanya tadi sih ya. Bonus pekanan. Ya. Laba penjualan pekanan itu ya. Caranya tuh lagi ngecek itu RUS ada di mana ya? Saya baru tahu ya. Di database Mokanya ya. Maksudnya dia itu disimpannya di sebelah mana gitu. Tapi itu di generate sama ininya ya, notanya ya? Iya, notanya, nota dari nota kopian Moka tuh.
Oke. Oke, nanti coba cari deh. Inventory. Sip, lanjut dulu aja. Berarti kita go dengan yang paling sulit dulu tadi ya, apa namanya, Hmm. merekap laba penjualan harian tuh ya? Yap, yap, betul, betul, betul. Oke. Itu Oke, sih, oke. Wahyu, kalau misalnya algoritmanya. Tapi mereka fine nggak dengan hanya handle laba penjualan pekan? Kan tipikal Permai Hmm. kan kadang nggak bisa memprioritaskan kan. Dia kayaknya, oh cuman ini doang gitu kan. Oh, nah ya, itu masih asumsi Anda sih. Ya, paling kita muncul dulu dengan ini, terus habis itu nanti kita lihat. Oke, Hmm. boleh, 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 boleh. Sebenarnya sih kalau datanya ada ya, Data. nggak sulit sih. Ini kan yang bikin PR kan rekap biaya kirimnya gimana, gitu-gitunya. Hmm. Oke. Sip, udah sih itu sementara Wahyu. Oke, ini clear. KJ boleh tolong kasih notes yang laba penjualan pekan tuh berarti dia ngambilnya dari harga jual jurnal, Hmm. gitu ya. Harga dia beli dari jurnal gitu ya, dari Bispak Hmm. ya. Harga beli Harga beli dari dari jurnal gudang ya. Bismarck. Hmm. Dikurangin harga dia jual kan di mokanya. Hmm. Dari harga jual Moka dikurang harga beli dari jurnal bis. Gitu ya, bener ya. Yap. Oke. Sip, Wahyu. Ini untuk hari masuk sebenarnya aneh kepikiran kalau misalnya bisa. Jadi mereka tuh tadinya pakai talenta. Sekarang tapi nggak mengandalkan talenta lagi. Sekarang yang mereka lakukan untuk absen itu adalah dengan mempergunakan timestamp. Aneh kira itu timestamp itu aplikasi. Timestamp maksudnya foto dengan timestamp ditaruh di WhatsApp. Kemudian nanti direkap. Amazing. Nah, Ya bikinin sekalian aja. aneh kepikiran kalau misalnya kita bisa, Yusuf ini sayang sebenarnya, underutilized dia. Yusuf yang anak intern ITB itu. Kalau misalnya Oh, Yusuf oh ya, ITB ya. itu bisa diajarin misalnya gampang untuk bisa ngambil data dari WhatsApp dengan chatbot, terus habis itu nanti langsung bisa dalam bentuk rekap by person, nanti dia masuknya gimana, masuk ke tepat waktu, pulang tepat waktu atau atlet atau enggak dengan Hmm. metode kayak gitu. Terlibat nggak sih Wahyu membaca foto atau nanti eh, gimana tuh? Kalau misalnya Foto kebayang. tuh dia selfie gitu maksudnya. Iya, dia selfie, ada timestampnya di situ. Oh, selfie timestamp. Timestampnya dapat dari chat WhatsApp-nya atau dari Dari dia kita kalau misalnya ngaktifin timestamp di foto kan otomatis fotonya tuh akan langsung ada itu tuh tulisan ininya. Gimana hmm, di foto dan waktunya kapan. sebenarnya sekarang sih tinggal lempar ke LLM aja ya, nanti kita bisa dapat. Tapi bukan hal rumit lah, harusnya aja zaman sekarang. Apalagi cuma 3 doang kan. Oh, ya. Nah ini buat semua karyawan tuh. Boros Oh, nggak tuh buat kalau misalnya lempar ke kalau atau kalau kita mau mau bikin kalau mau sih mekanismenya jangan timestamp di foto, tapi kita ngelihat dia lapor ke botnya. Jadi Mm-mm. waktu dia lapor ke bot, misalnya selfie nih, jadi selfie-nya ya sambil lapor ke bot gitu. Jadi kita ambil dari timestamp chatnya. Jadi kita tambahin ketika kamu selfie dengan timestamp, kamu harus tambahin format apa namanya? Nggak usah tambahin Gak usah, format ya. Udah langsung langsung kita, ya. kita baca. Ibaratnya Siap, kayak kira kita kirim foto aja aja. siap, siap. Betul betul. Jadi nanti botnya tinggal ngerekam ini siapa yang ngirim, waktunya kapan, gitu kan? Betul, betul. Itu Siap, siap. aja. Paling Siap. ya, paling nanti kita coba simpen fotonya. Takutnya kan dia asal foto aja kan. Jadi ada regular audit lah dari Hmm. internal sampling aja gitu. Siap, siap, siap. Itu bisa nggak diajarin ke anak ITB itu tuh, ayo. Bisa sih, harusnya dia pinter ya. Lebih pinter Hmm. dari aku kayaknya. Kita tunjukin aja tutorialnya gimana. Iya. Walaupun kayaknya lebih cepet, mungkin lebih cepet aneh yang bikin. Biar nggak bisa lebih lebih cepet bikinnya daripada ngajarinnya.
Tapi ya mungkin ini part kedua yang nanti ini ya kita bahas ya, jadi soal komposisi tim ke depan ya. Yap. Yaudah kita masuk ke agenda kedua aja tuh, ayo. Komposisi Kita tim berarti kedua. ini masukin aja kali aja yang soal presensi ini jadi modul di ERP. Gimana? Apa masih mau diobrolin dulu? Cek. Bisa terkait dengan absensi. Absensi berbasis WhatsApp berarti kan. Jadi recordnya dari WhatsApp, terus rekapnya di. Kita juga perlu untuk mendata ini kan, database karyawan-karyawan mereka. Iya. Beserta dengan posisi, sekalian aja nanti semua data-data yang akan diperlukan untuk ke depan, posisi, umur, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Database Biar sekarang karyawan. Nah, itu bisa tuh sama si Yusuf tuh yang bagian database karyawannya misalnya. Ya, dan lain-lain. Nanti walaupun yang kita ambil itu cuman ini aja, karyawan, Nomor HP. nomor HP. Yang paling penting kan nomor HP-nya ya. Sip, Wahyu.